orang-orang musyrik yang melarikan diri dari perang Badar. Ternyata ada orang musyrik, dia takut untuk berperang, takut mati di sana. Ngeliat debu itu kan? Iya, yang ditabur ya. Mereka lari terbirit-birit menuju berbagai lembah dan perkampungan. Setelah itu menuju ke Mekah dengan kepala lesu tertunduk. Mereka malu, mereka tidak tahu bagaimana cara untuk memasuki kota Mekah. Ibnu Ishaq menuturkan, orang yang pertama kali menyampaikan kabar di Mekah tentang kekalahan Quraisy adalah Al-Haisuman bin Abdullah Al-Huzzai. Abu Lahab. Nah ya, apa yang terjadi di sana? Orang-orang di Mekah bertanya kepada Al-Haisum. Lalu Al-Haisum menjawab, Utbah bin Rabi'ah, ayahnya Huzaifah, Syaibah bin Rabi'ah, Abul Hakam bin Hisham. Abul Hakam siapa? Abu Jahal. Umayyah bin Khalaf. Ya, Abu Jahal meninggal di perang Badar. Umayyah bin Khalaf, mantan majikannya Bilal. Oke, mati terbunuh. Ini adalah orang-orang pemuka Quraisy. Dia masih menyebut beberapa nama pemimpin lain. Tak kala dia menyebutkan nama-nama pemuka Quraisy itu, Sofwan bin Umayyah yang hanya duduk di rumahnya berkata, demi Allah, jika dia memikirkan hal itu maka bertanyalah kepadaku tentang dirinya. Nah, masih diulangi lagi. Nah, Sofwan ini nanti kalau tidak salah Islam ya, masih Islam ya, iya kan? Insya Allah. Ya. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh Sofwan bin Umayyah? Kira-kira? Al-Haisum menjawab, dia hanya duduk di rumahnya. Kan? Siapa? Anaknya Umayyah. Iya, dia hanya duduk di rumahnya. Padahal demi Allah, kulihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana ayah dan saudaranya terbunuh. Jadi ayah Sofwan bin Umayyah atau Umayyah tadi ya, itu terbunuh ya. Terbunuh pada perang Badar. Abu Rafi, pembantu Rasulullah, berkata, Rasulullah punya pembantu. Ya, yang menyiapkan. Dia kan ini yang menyiapkan. Tapi setelah menyiapkan itu sudah Rasulullah biasa melakukan sendiri. Menyiapkan apa? Misalnya menyiapkan untuk perang, untuk air untuk sholatnya kayak gitu ya. Apa untuk sholat disiapin juga? Oh iyalah. Untuk sholat. Mereka itu Mbak tidak mau Rasulullah itu sakit, capek. Padahal Rasulullah sebenarnya bisa melakukannya sendiri. Rasulullah Sebenarnya tidak apa-apa sih. Tapi kan mereka mendapatkan pahala dari melakukan hal itu. Mereka lebih menyukai itu. Kayak gitu loh. Lanjut ya. Abu Rafi, pembantu Rasulullah, berkata, dulu aku pembantunya Al-Abbas. Al-Abbas ingat siapa? Ya, pamannya Nabi. Saat itu Islam sudah masuk ke beberapa anggota keluarganya. Abbas masuk Islam, begitu pula Ummu Fadl dan aku, katanya. Ummu Fadl bukannya itu? Iya, yang pas dikasih kan ada kan ketemu Ummu Fadl sama budaknya lagi berjalan-jalan sama Abu Lahab. Itu ditanya kan, itu kan tiba-tiba. Nah, pas di tengah pembicaraan mereka berdua tuh datanglah yang itu panglima perang atau tuh pasukan perang itu. Yang itu pulang kan ditanyalah sama Abu Lahab itu kan. Itu bagaimana kita bisa kalah kan, kata Abu Lahab tuh. Kata yang itu ada orang-orang yang tidak tampak henti berbaju putih datang. Malaikat ya. Itu kan kata budaknya
Padal tuh. Itu pasti para malaikat yang dikirim Allah untuk membantu kaum muslimin kan. Diam kau budak, dipukul-pukulin lah, jadinya dipukul pakai kayu lebih besar lagi Abu Lahabnya. Gitu ya. Nah, lanjut ya yang tadi. Jadi diceritakan Abu Rafi itu bahwa Abbas itu menyembunyikan keislamannya. Nah, pada saat perang Badar, Abu Lahab itu tidak ikut serta. Tidak, ketika sudah ada kabar tentang kekalahan kaum Quraisy, pasukan Quraisy, maka Allah membuat Abu Lahab itu menjadi rendah, hina, sehina-hinanya. Dia kan takut, dia nyuruh orang, ingat kan? Dia nggak pergi dan nyuruh orang, kayak gitu. Sedangkan kami merasa kuat dan perkasa, sementara aku adalah orang lemah yang bertugas membuat anak panah. Nah, ini tugasnya, Mbak. Membantu Rasulullah ini, Abu Rafi ini membuat anak panah dengan merautnya sambil duduk di batu pembatas sumur Zam-Zam. Demi Allah, tak kala aku sedang duduk sambil meraut anak panahku, dan di sisiku ada Ummu Fadl yang juga duduk-duduk. Sementara itu kami amat gembira dengan kabar itu. Tiba-tiba Abu Lahab berjalan dengan menyeret kedua kakinya yang tak berdaya. Kaki siapa? Kaki dia diseret. Kaki siapa? Abu Lahab. Siapa yang nyeret kaki Abu Lahab? Dia sendiri berjalan dengan terseret-seret. Ngapa? Mungkin sakit, kita lihat ya. Hingga dia duduk di pinggir batu pembatas Zam-Zam. Punggungnya menyandar ke punggungku. Ini dia, Abu Sufyan bin Al-Haris bin Abdul Muthalib sudah datang. Orang-orang berkata, Abu Lahab berkata, mari ke sini. Demi Allah, kabar apa yang kau bawa? Maka Abu Sufyan pun duduk di sampingnya sementara orang-orang berdiri di hadapannya. Abu Sufyan menjawab, selagi kami berhadapan dengan segolongan orang, justru kami menyerahkan pundak-pundak kami kepada mereka. Mereka menyerang kami sekehendak hatinya dan menawan kami sekehendak hatinya. Demi Allah, sekalipun begitu, aku tidak mencela siapapun. Kami harus berhadapan dengan orang yang berpakaian putih sambil menunggang kuda yang perkasa. Ngeliat ya, berseliweran di antara langit dan bumi. Jadi di tengah-tengah antara langit dan bumi, orang berkuda putih, orang berbaju putih berkuda tadi antara langit dan bumi. Berarti di sini. Nah, berjalannya Gimana? langit, bumi. Dia di sini. Jalan kayak melayang ya. Nah, tuh. Demi Allah, kuda-kuda itu tidak meninggalkan jejak sedikit pun dan tidak menginjak apapun. Betul kan, melayang kan? Berarti kayak gini. Iya, nggak usah. Bukannya ada sayapnya, tapi dia berjalan biasa aja, Dek. Bukan kaki dengan tangannya kayak gini. Bisa jadi. Ada kayak gini. Kuda kan kakinya di bawah. Dia tuh berjalan kayak Berjalan biasa, Dek. Nggak berjalan kayak biasa, Dek. tapi nggak ada jejak. Iya, nggak ada jejak karena dianya di melapung apa sih? Melayang gitu, Dek. Iya, mengambang. Lalu Abu Rafi mengangkat batu pembatas Zam-Zam sembari berkata, demi Allah, itu adalah para malaikat. Jadi Abu Rafi walaupun dia tidak melihat, dia yakin itu adalah para malaikat. Abu Lahab mengangkat tangannya tinggi-tinggi lalu memukulkannya ke mukaku dengan keras. Mukaku tuh pembantu. Gitu loh. Muka Abu Lahab lah. Memukaku berarti Arafi memukul. Iya, Abu Rafi pembantunya yang bikin pembantu Rasulullah yang memahat anak panah tadi, merawat anak panah. Jadi ketika dikatakan seperti itu, maka Abu Lahab tadi
mengangkat tangannya memukul kepada Abu Rafi tadi dengan keras. Aku hendak melawannya.